Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel Lebih Priambodo. Di sini saya sudah ada teman lama, namanya Mas Subandi, biasa dipanggil Mas Ben. Mas Ben, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, sehat? Ya, luar biasa Kayaknya lah. makin subur aja ini. Ya, segini aja sih Oh, sebenarnya. gitu ya. Apa mungkin efek karena sudah ada yang ngurus ya? Seperti itu mungkin. Gimana, istri sehat? Alhamdulillah. Udah berapa bulan? Sekarang udah jalan 8 bulan, insya Allah sebulan lagi. Minta doanya aja. Mungkin semoga istrinya lancar dalam proses melahirkannya, jadi anak yang cewek cowok di USG. Kemarin USG terakhir sih cowok. Cowok ya, semoga jadi anak yang soleh, Amin. Ya yang di Allah. penyejuk hati dan pandangan orang tuanya. Ya. Gimana pekerjaan, lancar? Sampai saat ini sih alhamdulillah lancar. Sudah ini ya, udah nggak kagok lagi tentang masalah pendataan kependidikan. Ya, itu semua sih juga nggak terlepas dari mastahnya. Nice. Berarti udah nggak ada kendala ya? Alhamdulillah sih sampai sini nggak ada kendala. Kalaupun ada kendala-kendala kecil ya masih bisa diatasi. Ya itu inilah namanya dinamika. Jadi apa namanya, di sebuah pekerjaan pasti ada masalah-masalah, ada Betul. dinamika. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Betul. Kalau misalnya sudah kita bisa lewati, next kita insya Allah udah nggak kagok lagi. Iya. Tapi apa namanya, lagi fokus ke apa nih? Sebenarnya Kan sih pendataan kalau- itu banyak ya. Iya. Dapodik itu kan turunannya banyak, ada aplikasi NIS yang segala macam. Karena lagi sibuk apa? Iya, kalau kemarin terakhir kan dari program dinas itu kan ada, nanti kan rencananya mau ada PPDB online. Oh, gitu. Jadi data kita setorkan ke dinas, gitu kan, kita input. Kalau saran saya sih, pengalaman saya dulu ketika kita bekerja di bagian pendataan, kita harus punya ini nih, soft copy datanya, Betul. data master. Betul. Jadi kalau saya dulu punya data master guru, punya data master siswa. Iya. Seandainya dibutuhkan sewaktu-waktu, bisa ambil dari situ. Iya, Gitu. betul sekali. Memang ya kebetulan sebenarnya sih belum lama saya jadi operator itu. Tadinya juga kerjanya kan lebih sering ya mondar-mandir gitu kan. Dan memang saya ada ketertarikan gitu kan. Dunia operator itu memang selama ini saya melihatnya itu sepertinya kayak kerjaan yang nggak mudah gitu. Banyak lika-likunya di dalamnya. Gak mudah, cuman orang di luar menganggapnya mudah ya. Iya, betul sekali. Tapi ketika saya masuk ke dalam, ya ternyata selagi mau berusaha bisa aja. Sekalipun memang benar-benar dari nol gitu kan. Kita mau bertanya gitu kan, masih ya kalau misalkan ada yang nggak paham ya jangan malu-malu sih sebenarnya, kuncinya tanya terus. Intinya sih lebih mengembangkan diri ya. Kayak saya aja sekarang kan misalkan di sela-sela ngerjain itu juga ya lagi belajar bikin video gitu kan, editing gitu. Memang dulunya nggak kepikir kayak buat apaan sih seperti itu gitu kan. Cuman melihat perkembangan sekarang ini gitu kan, YouTube yang makin famous banget gitu. Jadi saya pikir perlu juga gitu kan. Apalagi kadang-kadang kan kalau kita di sekolah perlu kayak promosi digital. Nah, dari situ mungkin skill kayak editing, video, foto itu akan lebih terpakai. Bicara tadi promosi digital, juga menurut saya seperti sekarang ini cara-cara konvensional juga harus diimbangi dengan cara-cara pola promosi melalui media sosial ataupun teknologi. Betul. Di situ kan ada iklan lewat Instagram, ada iklan lewat Facebook. Nah, itu juga harusnya dikombinasikan. Betul, biar betul, nanti betul. Target marketnya nyampe nih informasinya gitu kepada yang kita tuju. Iya. Udah menerapkan? Alhamdulillah sudah. Oh, Jadi sudah. kita memang di sekolah saya yang terakhir kita iklannya, kalau Facebook itu kan sudah terhubung ya dengan Instagram. Ya kita beli untuk iklannya gitu kan. Nggak terlalu mahal sih dan lumayan worth it juga gitu kan. Karena memang di zaman kayak sekarang kalau pasang banner aja kayaknya gimana gitu. Iya, benar. Udah terlalu mainstream banget gitu kan. Jadi mengikuti perkembangan sekarang dan sekolah-sekolah di sekitar saya perhatiin juga udah mulai gitu kan. Apa ya, kita nggak hanya stuck dan nggak fokus sama satu kerjaan. Jadi multiguna ya. Multiguna. Selain keahlian dalam bidang operator tadi, Mas Bandi juga bisa edit dan bisa hal-hal yang lain gitu kan, mengupgrade kemampuan. Ya, masih belajar sih, tapi memang saya belajar dari Dapodik itu yang tadinya sama sekali nggak bisa,
ya sedikit-sedikit pelan-pelan gitu kan. Jadi saya berpikir editing kayak susah sih sebenarnya, cuman ya karena didalami terus lama-lama suka, ya bisa sedikit-sedikit. Karena ya kadang-kadang saya ngeliat selagi kita memang apa ya mau serius mempelajarinya, jadi jangan misalkan sekali mencoba nih susah nih, jangan menyerah di situ. Justru semakin itu susah, kita harus semakin penasaran. Kuncinya di situ. Jadi setelah kita penasaran, kita bakal cari tahu sampai benar-benar kita tahu gitu di mana letak kesalahannya. Kalau memang nggak tahu juga, kita mungkin bakal bertanya gitu kan ke saudara, mungkin ke temen yang sudah bisa. Nah dari situ kita bisa lebih mengekspor kemampuan itu. Ya, semangat belajarnya harus tetap dijaga ya, jangan sampai kendor. Ketika ketemu kesulitan, jangan hanya berdiam diri, tanya ke teman-teman. Nah di situ juga fungsi kita silaturahim. Jadi silaturahim itu memperpanjang umur dan rezeki gitu kan ya. Iya. Nggak ada yang buruk lah dari sebuah silaturahim. Malah yang akan kita dapatkan itu adalah sebuah manfaat-manfaat. Iya, ya terlebih kalau misalkan dalam bentuk ilmu ya, itu wah luar biasa. Saya merasakan sendiri gitu kan, yang tadinya nggak bisa apa-apa, tanya ke Mas Bangun, ke siapa gitu kan, akhirnya jadi ngerti dikit-dikit gitu kan, lama-lama penasaran jadi bisa. Intinya sih kalau misalnya kita kerja di suatu tempat ya, kita pikiran kita tuh jangan hanya fokus kepada tugas kita selesai udah. Kalau seperti itu kita akan cepet bosen, kita akan cepet bad mood, dan kita akan nggak nyaman di situ gitu kan. Dan mungkin orang lain juga memandangnya ya udah kita cuma bisa itu aja. Tapi ya beda kalau yang saya rasain sekarang gitu ya misalkan sedikit-sedikit, Mas Ben tolong ini gitu kan. Memang terlihatnya kayak disuruh-suruh, padahal di situ kita lagi proses mengembangkan diri. Betul. Dan satu lagi Mas Ben, jadi jangan menilai seseorang itu dari maaf ya gelar. Betul. Karena yang maaf pendidikannya hanya SMA pun bisa sebanding dengan yang S1 ataupun S2 ataupun S3. Selain itu juga nilai kebermanfaatan ya Mas Ben. Betul. Jadi meskipun Mas Ben masih pendidikannya SMA, jangan minder. Ketika Mas Ben punya sebuah ilmu yang bisa diamalkan, silakan diamalkan dan dibagikan kepada orang lain, agar kebermanfaatannya itu terasa. Dan percaya deh, kalau misalkan sebuah ilmu yang kita amalkan itu insya Allah tidak akan mengurangi nilai diri kita, justru akan menambah nilai diri kita. Betul, iya. Orang ilmu itu jika dimanfaatkan lagi oleh orang tersebut, diajarin ke orang lain, itu kan sebuah amal yang terus mengalir. Kan di antara 3 amalan yang terus mengalir, pertama ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, sama anak yang soleh. Seperti itu. Ya sebenarnya saya juga terinspirasi Mas Bangun juga gitu kan. Mas Bangun gampang aja gitu membagi ilmu gitu kan. Dan saya juga sekarang ya kalau ada yang mau misalkan share ke saya, ya ayo aja, saya seneng gitu kan. Karena ya itu nggak akan mengurangi apa yang saya punya gitu kan, malah bertambah. Betul. Nah ini terakhir Mas Ben. Mas Ben ini kan yang saya tahu lagi buka usaha ya, lagi merintis usaha. Usahanya itu di bidang makanan. Hobi itu sebenarnya. Hobi ya. Hobi. Itu boleh tahu di mana lokasinya? Lokasinya sih sementara ini masih di Kedaung, Jalan Gondang gitu kan. Ya itu sih kayak warung ayam bakar gitu kan. Memang sebenarnya itu sudah lama saya ngembangin bumbunya ya. Cuman memang baru buka tahun-tahun ini aja, dan masih ya ibaratnya merangkak lah. Tapi ya alhamdulillahnya udah bisa menghidupi 2 karyawan. Alhamdulillah ya, tadi kebermanfaatannya jadi bisa membuka peluang usaha buat orang lain. Nah teman-teman yang ada di sekitaran Mustika Jaya, silakan mampir ke warung Asifa yang ada di Jalan Gondang. Dan tinggal search aja di Maps, itu ada kok. Nanti teman-teman silakan mampir dari sana. Bahkan kalau misalkan ada yang mau franchise, mau buka, saya siap membantu. Atau mau belajar membuat bumbu, atau mau buka usaha, insya Allah saya siap support. Siap. Dan nggak mahal insya Allah. Siap. Mas Ben, terakhir silakan pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nyimak video ini. Ya pesan-pesannya sih intinya jangan pernah menyerah untuk belajar dan mengembangkan diri. Karena memang di zaman sekarang ya terkadang ijazah saja nggak cukup. Jadi kita perlu mengembangkan diri. Gali terus potensi yang ada gitu. Pokoknya semangat dan jangan sampai hanya sekali masalah langsung menyerah gitu. Jadi itu aja sih. Oke, siap Mas Bandi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya di channel ini. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum Mas Ben. Siap.